Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini dalam masa Prapaskah melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Rabu 17 Februari 2021 dengan judul Jaminan Hidup dalam Kristus. Kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 10-14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dan akhirnya dipugar oleh Raja Herodes, terdapat tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tabir pemisah ini sesungguhnya merupakan suatu simbol bahwa Allah yang maha kudus itu terpisah dengan manusia yang berdosa. Sebagai manusia berdosa, kita tidak layak datang kepada Allah dan masuk ke hadirat-Nya. Namun pada saat sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Ia berseru, tetelestai, yang berarti sudah selesai atau Dia sudah menyelesaikan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tabir bait Allah itu pun terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menegaskan bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus, Allah telah membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Allah itu maha kudus adanya. Namun firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19-20 berkata, oleh darah Yesus kita semua penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus datang untuk sebuah misi agung, yaitu sebagai jalan pendamaian, seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 21. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Kristus datang untuk menanggung hukuman karena dosa manusia, supaya dosa itu dihapus oleh Allah dan manusia pun terbebas dari hukuman. Sungguh tak terkira betapa besar kasih Allah kepada kita, dan itu pun tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan apapun juga. Dia bertindak menurut kehendak dan kedaulatannya untuk menyelamatkan manusia. Jadi, penyelamatan adalah inisiatif dari Allah sendiri. Manusia tidak akan sampai kepadanya dengan status sebagai hamba dosa, dan jelas dinyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Namun kita bersyukur karena Kristus telah menyelesaikannya bagi kita, sehingga sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah janji Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Sebagai milik Allah yang telah diselamatkan, hendaknya kita merespon kasih Allah ini dengan tindakan nyata. Mari kita hidup seturut kehendak-Nya, karena ada jaminan hidup kekal bagi yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.